warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Saldini Putri dengan NIM 21531053, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Curup. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah guna saya memenuhi tugas dari salah satu mata kuliah Filsafat Ilmu di bawah bimbingan Umi Anas sebagai dosen pengampu. Nah, di dalam video ini saya akan membahas tentang pengertian filsafat, pengertian ilmu, objek kajian filsafat, tujuan filsafat, dan juga manfaat mempelajari filsafat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu pengertian filsafat. Filsafat adalah pengetahuan tentang kebijaksanaan atau tentang sesuatu yang dianggap hakiki maupun dianggap benar. Filsafat ini juga dapat diartikan sebagai suatu prinsip dalam mencari suatu kebenaran, berpikir logis atau rasional, atau mendalami secara tuntas. Jadi dalam berpikir filsafat itu, kita tidak boleh menyandarkan pikiran kita pada suatu hal yang dianggap seperti legenda atau mitos. Jadi kita harus mencari kebenarannya terlebih dahulu. Nah, yang selanjutnya yaitu ilmu. Apa sih itu ilmu? Ilmu adalah pengetahuan. Kriteria ilmu itu ada beberapa. Yang jelasnya yang pertama, ilmu itu pasti memiliki objek. Objek itu adalah sesuatu yang dikaji oleh manusia. Yang kedua yaitu sistematis. Nah, komponen tentang objek, unsur-unsur tentang objek, informasi tentang objek yang sudah dikumpulkan lalu disusun secara sistematis guna untuk mencari jawaban dari kebenaran itu. Yang ketiga yaitu metodologis. Nah, dalam mencari kebenaran ada metodenya, ada pendekatannya. Yang terakhir yaitu universal, yaitu setiap objek itu memiliki unsur yang sama atau sistematika yang sama, yaitu seperti objek yang saya jelaskan tadi, seperti objek disusun secara teratur dan ada metodenya. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai objek kajian filsafat ilmu. Objek kajian filsafat ilmu itu ada dua, yaitu yang pertama ada material, yang kedua formal. Objek material filsafat ilmu adalah ilmu pengetahuan, yaitu di mana pengetahuan yang sudah dikaji dengan sistematis dan menggunakan metode tertentu itu akan dapat dipertanggungjawabkan secara umum. Yang kedua yaitu objek formal. Objek formal dari filsafat ilmu ini adalah hakikat dari ilmu pengetahuan, yaitu problem-problem mendasar tentang ilmu pengetahuan yang dilandasi dalam perkembangannya meliputi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, yang selanjutnya yaitu tujuan mempelajari filsafat menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Harlotte Hatitus, ia mengatakan bahwa tujuan dari filsafat ilmu ini adalah upaya untuk memahami alam semesta, baik dari nilainya ataupun dari maknanya. Yang kedua, menurut Dr. Umar Hussein, ia mengatakan bahwa jika ilmu itu memberi kita pengetahuan dan juga filsafat itu memberikan kita hikmah, maka tujuan dari filsafat ilmu ini adalah guna untuk memenuhi kepuasan manusia tentang keinginan berpengetahuan, yaitu kebenaran yang teratur. Nah, hubungan antara filsafat dengan ilmu ini, menurut Surya Sumantri, ia mengatakan bahwa hubungannya adalah filsafat ini merupakan perantas dari tempat berpijaknya suatu ilmu. Nah, ilmu itu menyempurnakan objek-objek yang sudah dijangkau oleh filsafat menjadi sebuah pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan atau dapat diandalkan. Yang terakhir yaitu manfaat dari mempelajari ilmu filsafat, yaitu dalam mempelajari ilmu filsafat ini bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kita belajar filsafat, kita menjadi seseorang yang dapat berpikir lebih kritis. Dalam memecahkan masalah, kita lebih mudah berpikir atau mengembangkan pikiran kita, sehingga kita lebih arif dan juga lebih bijaksana dalam mengambil suatu keputusan atau memecahkan suatu masalah.
Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam paparan yang sudah saya jelaskan mengenai filsafat tadi. Saya mohon maaf, saya kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.